Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa? Jumpa lagi di general reading ya, edisi bertanya apakah dia jodohmu ya. Oke, langsung saja ya. Untuk menyingkat waktu, Kondes tidak akan banyak basa-basi ya. Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku semuanya, selalu mendapatkan perlindungannya dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan citakan. Amin ya. Di sini Kondes sudah siapkan 3 file, masing-masing ada cincin bermata hijau, cincin bermata hitam, dan cincin bermata pink. Kenapa cuma 3, Des? Iya, cincinnya ketemu hanya 3, yang lainnya entah kemana. Oke, sahabat bisa pilih ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin dipertanyakan di sini. Edisi bertanya, apakah dia jodohmu ya? Fokuskan hati ya. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, silahkan dipilih, dimulai dari sekarang. Apakah dia jodohmu? Edisi bertanya bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Silahkan. Oke, kita mulai dari file yang pertama ya di sini. Edisi bertanya ya, general reading, apakah dia jodohmu? Oh ya, Kondes perlu tekankan ini adalah general reading, tadi tidak semua bisa resonate, tergantung dari vibrasi energi kalian. Jadi Kondes mohon kalian bijak untuk menyikapi readingan ini ya. Oke, di sini ada cincin berwarna hijau ya sebagai pembedanya. Kondes akan buka apa sih pesan daripada kertas warna kuning. Blessing atau diberkati, semua apapun langkah kalian, apapun tujuan kalian, insya Allah diberkati oleh Allah, amin. Kondes akan shuffle ya, jadi fokuskan hati ya, fokuskan pandangan, dan jangan lupa selalu berdoa ya. Kalau bisa jangan dijeda, tapi kalau ingin jeda ya nggak apa-apa. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya yang baru nemuin channel ini ya. Kalau yang sudah selalu standby setia pada channel Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, terima kasih ya. Semoga kalian semua diberkati Allah, amin. File pertama ya, Kondes akan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu ingin pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya hanya Allah yang berkenan mengabulkan dan menjawab pertanyaanmu dengan tepat dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi bertanya, apakah dia jodohmu? General reading. Masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Fokus ya. File pertama. Apakah dia jodohmu? Sebuah keberhasilan, sebuah komitmen, sebuah fase baru akan terjadi pada perjalanan hubungan kalian berdua, dan ada lamaran atau pengantin atau rumah tangga di sini akan terjadi, sebuah hubungan yang serius dan rumah tangga yang bahagia. Itu yang ada di pikiran dia. Apakah dia jodohmu? Insya Allah. Di sini semua mendukung keberhasilan dalam hubungan, yaitu sebuah komitmen di mana kalian akan menemui fase baru dalam kehidupan kalian, dalam hubungan kalian. Di sini ada lamaran atau pernikahan atau pesta ya, dan terjadi yang dinamakan terwujudnya hidup bahagia atau rumah tangga yang bahagia, dan itu ada di pikiran dia gitu ya. Oke, kelihatan ya. Kondes akan shuffle untuk klarifikasinya. Apakah iya? Kapan? Apakah iya dia jodohmu? Benar-benar lihat di klarifikasinya. Fokus ya. Oke, makasih. Sebuah rumah tangga yang bahagia, itu yang dia inginkan daripada komitmen ini. Dan ini seseorang kamu kenal melalui medsos.
ya, melalui internet. Dia menunggu waktu yang tepat. Ya, kadang-kadang kebimbangan ada sih di pikiran dia untuk memantapkan hati, ya. Itu udah menjadi keputusan dia untuk bisa bersama kamu, ya. Oke. Kita lihat lagi. Satu lagi ya. Satu kartu lagi untuk menutup lebaran kartu. Peluang. Dia akan menggunakan peluang ini, perkenalan ini, perjumpaan ini, pertemuan ini menjadi sebuah hubungan cinta, ya. Dan di sini kalian mungkin sudah komitmen, dan di sini dari komitmen ini dia ingin berhasil hubungan ini, ya. Dari komitmen ini dia ingin berhasil, yaitu sebuah fase baru. Dia ingin melamar kamu, ya, atau ini adalah untuk jenjang serius, akan ada pesta pernikahan dan nanti akan terwujud bahagianya sebuah keluarga, dan di sini ada di pikiran dia. Begitupun juga di klarifikasinya, sebuah rumah tangga yang bahagia, penuh kelimpahan. Kalian diperkenalkan melalui medsos, ya, melalui medsos, dan dia sudah menunggu saat-saat itu dengan bimbang, dan dia benar-benar sudah memutuskan ini adalah peluang terbaik, yaitu menyatukan hubungan percintaan kalian, ya. Yang mungkin ada yang sudah lama, sudah saling menunggu di sini, tetapi saat ini baru ada peluang, ya. Dimulai dari sekarang, Kunda akan menghitung kapan waktunya, ya. Kunda akan hitung kapan kalian akan dipertemukan untuk menjadi jenjang pernikahannya, ya. Oke. Spidolnya nyaplak. Kita mulai dari klarifikasinya, ya. Ada 1, ada 3, ada 10, ada 12, ada 3, ada 5. Dimulai dari sekarang, maksimal, ya, di angka 5. Dimulai di angka 5. Kamu harus ini di sini dinyatakan di angka 5, bisa 5 jam kemudian itu nggak mungkin, tapi ya ada 5 hari kemudian itu mungkin nggak mungkin, ke 5 hari, 5 minggu, atau bulan 5, ya, atau 5 minggu, atau 50 minggu, atau 50 bulan, atau 5 Mei, bulan 5, ya, di bulan 5 tanggal 5 gitu, ya. Pokoknya kalau untuk waktunya, untuk durasinya sekitar maksimal 5 bulan, insya Allah, ya. Amin. Bisa jatuh di tanggal 5, bisa jatuh di bulan 5. Kalau di bulan 5 artinya tahun depan, gitu. Ambil, ya, maksimal tahun depan, ya, bukan 5 bulan tapi maksimal tahun depan di bulan 5, ya. Oke. File 1. Penasaran, ya? Kundes paling suka bikin kalian penasaran. Tidak, bercanda. Tidak, ini bukan teka-teki, tapi ini hitungan Kundes, ya. Dimulai di angka 5, jadi bisa di maksimal angka 5. Bulan 5 tahun depan, ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kundes akan tebar pesan untuk kamu, ya. Gunakan intuisi hati agar Kundes yang mengambil, dan energi kalian tercurah di sini melalui Kundes. Hijau lagi. Sesuai tebaran, ya, hijau lagi. Kalian tipe setia di sini digambarkan. Kundes akan baca pesannya. Setialah pada pasangan. Ini untuk yang couple, ya, selain yang sudah menikah, ya. Hijau, setia. Kejarlah cintamu apabila kamu merasa yakin. Untuk semua couple, tapi kecuali yang sudah menikah, nggak bisa diprediksi di sini. Menikah mah tetap aja harus rukun aja doa itu.
Sadarkan harapanmu hanya pada Allah. Kalau yang sudah menikah itu nggak usah diprediksi di sini, kecuali masa depan kalian atau rezeki gitu. Kalau di sini itu kalian jangan diprediksi, tapi didoakan untuk bahagia. Percuma berharap. Ya, kalau kamu nggak yakin ngapain berharap? Ya, tetapi kamu yakin ya berharaplah gitu ya. Kurang satu ya. LDRan di sini ada yang LDRan, ada yang hubungan ini termasuk hubungan horizontal antara umat gitu ya. Oke. Ada yang dinamakan kebahagiaan di file 1. Semoga disemogakan ya. Kondes turut berdoa semoga kalian benar-benar dijadikan sebuah kenyataan di sini, bukan sebuah gambaran, tapi Kondes percaya kalian menginginkan sebuah kenyataan, ya enggak? Iya Des. Oke, kita berdoa bersama. Amin. Semoga menjadi kenyataan. Kondes akan shuffle untuk pesan alam versi Archangel Oracle Cards ya. Oke, terima kasih. Spiritual understanding. Kondes akan langsung memaknai saja. Spiritual understanding ya, atau pemahaman spiritual ya. Saya membawakan kamu informasi dan simbol eksoteris dan membantu kamu memahami kebenaran spiritual. Pemahaman spiritual kamu meningkat ke tingkat lain saat kamu membuka cara baru dalam memandang kehidupan ya. Tetap terbuka dan pemikiran-pemikiran yang terbatas ya. Perhatikan tanda-tanda informasi yang datang kepada kamu 3 kali atau lebih. Perhatikan bentuk dan simbol geometris dalam penglihatan fisik dan fisikis kamu ya. Menjelaskan bahwa peningkatan kesadaran kamu dapat mengubah hubungan dan tujuan kamu ya. Dan para malaikat akan memandu kamu melalui perubahan ini, sehingga hidup kamu mencerminkan pengalaman batin ya. Paham ya? Sebagai perwujudan dan alkemis dari alam malaikat agung ya, membantu kita memahami ide-ide yang logika normal ya, memperluas dan menantang pikiran sehari-hari dengan cara yang akhirnya memiliki efek penyembuhan ya. Paham ya? Pemaham. Ini adalah sebentuk dari yang harus kamu pahamin ya. Apakah dia jodohmu? Cobalah kamu tonton, jangan cemas sekali, berulang, dan kemudian padukan dengan apa yang kamu rasakan. Oke, file 1 ya. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Kalau kalian kurang detail silahkan personal reading ya. Ada press listnya ya, nanti Kondes kirim. Kalau kalian ngecat ke Kondes mau itu, nanti press listnya Kondes kirim, termasuk data-data kalian harus diisi ya. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimanapun kita besar, sebagaimanapun kita banyak berilmu, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apa. Di hadapan Allah kita hanyalah debu di alas kaki Allah, ibaratnya seperti itu. Jadi kita harus banyak-banyak koreksi diri, introspeksi diri, dan berdoa. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoalah selalu tanpa lelah untuk kebaikan-kebaikan. Hidup ini bukan cuma sebatas hubungan atau apapun itu, tapi memohonlah diberikan kebaikan dalam hidup ini yang bermanfaat. Oke, file 1, God bless you. Allah memberkatimu, amin. Halo, masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi bertanya ya, general reading. Apakah dia jodohmu? Oke, Kondes akan mulai dari membacakan dulu pesan apa yang ada di kertas biru ini, dan ini akan Kondes perlihatkan. Ini adalah cincin hitam ya, di sebagai perwakilan aja. Ada apa di balik kertas warna biru? Yakinkan hatimu ya. Kalau kamu mempunyai sebuah keinginan dan keinginan itu positif, yakinkan bahwa kamu mampu untuk merealisasikan keinginan itu. Jadi jangan pernah merasa ragu-ragu. Dan dalam apapun keinginan atau
apapun itu tujuan kamu, kalau kamu merasa ragu-ragu, berhenti dan jangan lanjutkan ya. Karena kalau sebuah keraguan itu, kalau kamu sudah ragu, kalau menurut Gondes mending cancel, gagal sekalian, kita ulang kembali, kita bikin rencana ulang. Jangan meneruskan hal-hal yang menurut kamu meragukan, karena hasilnya pun tidak akan memuaskan. Oke, maaf Gondes agak sedikit ceramah. Gondes akan shuffle edisi bertanya, apakah dia jodohmu? Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading. Energi yang ditarik adalah secara umum, jadi jangan Des kok nggak resonat. Ini adalah secara umum sayang ya, jadi bisa resonat bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian, karena Gondes menarik energi secara umum dari manapun bentuk energi dan dari manapun kalian berada ya. Kalau ingin berarti harus pure energi kalian ya kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Edisi bertanya, apakah dia jodohmu? General reading masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Oke, ambiar. Ada kehancuran awal, ada juga awal kehancuran, ada yang memang sudah hancur ya. Hubungan kalian, benarkah? Ada keberhasilan, ada tanggung jawab, ada terburu-buru, ada pertimbangan, ada tepu. Hubungan ini ya, ada yang sebagian memang sudah hancur, tapi ada juga yang sebagian lagi gitu loh, ada tanda-tanda mau hancur gitu ya. Sebaiknya kalian perbaiki ya, jangan terburu-buru mengambil keputusan, dipertimbangkan dulu, karena di sini ada sebagian yang memang sudah menikah dan akan terjadi kehancuran, mungkin entah karena apa kehancuran itu akan terjadi karena apa ya. Dan ada sebagian yang kalian berdealing dengan single parent ketemu single parent, atau single parent ketemu lajang, atau lajang ketemu lajang, untuk semua hubungan. Di sini akan ada awal kehancuran. Mungkin ada yang memang sudah hancur hubungan kalian ini, entah karena disebabkan apa. Tetapi ya, untuk mencapai suatu keberhasilan. Tapi ini sepertinya untuk yang memang belum diresmikan. Kalau untuk yang udah suami istri nggak masuk kategori sini ya, karena suami istri itu kan nggak cari jodoh ya kan. Suami istri itu sudah berjodoh sudah dapat jodoh. Jadi ini untuk yang belum dapat jodoh dan mempunyai dan berdealing dengan lawan jenis gitu ya. Jadi kalian menjalin hubungan dengan lawan jenis gitu. Ini bukan yang sudah menikah. Kalau sudah menikah mah sudah dong. Jangan diprediksi di sini, tapi diprediksi ekonominya atau kedepannya bagaimana gitu. Kalau udah menikah itu, atau ya paling tidak dengan doa deh, ya kan, dengan doa, bukan dengan prediksi jodoh. Karena sudah mendapatkan jodoh. Jangan ketawa yang sudah menikah ya. Tapi ada juga sih yang sudah menikah tapi dipertemukan jodohnya itu belakangan gitu. Iya Nes, jodoh sejati gitu, maksudnya jodoh yang sejati, cinta sejatinya gitu. Kan ada menurut Gondes yaitu pengetahuan Gondes membaca kitab-kitab yang lain tuh. Di kitab apa itu, rahasia X gitu aja. Jodoh kita itu ada 7, tapi yang sejati cuma 2. Yang sejati cuma 1, masa 2 sih? Yang sejati cuma 1. Tapi jodoh kita ada. Termasuk ini lah, kalian di jalan ketemu orang itu udah berjodoh itu. Cuman levelnya nggak level sampai ke pernikahan gitu. Sekarang kan kamu rezeki jodoh itu kan di tangan Allah ya. Ngelamar kerja, yang lain nggak keterima di tempat ngelamar itu, tapi kamu diterima. Nah berarti kamu berjodoh dengan
tempat itu dan memang rezeki kamu di situ. Seperti itu ya. Oke. Ini untuk yang single parent yang lajang ketemu lajang, atau yang single parent ketemu, jangan dong kalau udah punya pasangan, jangan, sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan kalau udah punya pasangan. Terus aku mau tahu dia jodoh sejatiku atau bukan gitu. Oh, is okay, silahkan monggo. Tapi Gondes ini melihat di sini sudah ada hampir kehancuran hubungan kalian ini. Ya, untuk mencapai ke suatu keberhasilan di sini, kesuksesan di sini, atau keberhasilan dalam hubungan, ya harus tanggung jawab ya, tanggung jawab. Sebabnya apa kalian di ambang kehancuran? Karena apa kalian ada di ambang kehancuran? Kalian harus tilik dari kayak kilas balik itu, ya harus tanggung jawab dalam hubungan itu. Tidak sebentar A, besok lagi B, ya. Terus besoknya sayang, kemudian besoknya lagi udahan aja lah, besoknya nyambung lagi. Jadi setiap menit setiap itu bergonta-ganti gitu loh. Nah, di sini yang membuat kehancuran itu sebetulnya belum terjadi sebagian. Ya, jadi kalau kalian mau hancur, pertimbangkan dulu permasalahannya apa ya, karena di sini harus bertanggung jawab ya dalam hubungan itu. Jangan mempermainkan hubungan kalau kamu ingin kamu tidak dipermainkan, karena di sini. Nah, setelah itu ya, di sini setelah kalian itu mempertanggungjawabkan, tidak terburu-buru ini, ternyata di sini awal baru menyadari kalau kamu itu cinta, kalau kamu itu sayang, kalau kamu itu memang segala tindakan selama ini, baik tindakanmu atau tindakan dia, itu memang menuju ke arah cinta gitu ya. Tapi kita lihat kalian berjodoh atau tidak. Ini yang buat di awal kehancuran ya. Jangan main-main dengan hubungan. Kalau mau putusin itu harus masalahnya, alasannya tuh kuat. Jangan asal bilang nggak mau karena udah nggak cocok. Yang nggak cocok itu di mana gitu loh. Gitu. Nggak mau deh dia cuek. Cuek itu ada sebabnya. Bisa dirembuk dulu ya gitu ya sayang ya. Dipertimbangkan segala sesuatu. Melangkahlah 1 kali, berpikirlah 10 kali ya. Jangan mempermainkan hubungan, sebentar pindah ke sono, bentar pindah ke sini, sebentar cinta, sebentar nggak cinta. Ya kan. Kalau di sini sih ada awal cinta, di sini setelah ada kehancuran itu kemudian dipertimbangkan kembali. Kita lihat ya. Kita lihat. Oke. Klarifikasinya, apakah dia jodohmu? Seharusnya hubungan ini dipertahankan dengan tindakan, bukan asal pisah aja, nggak jelas alasannya apa pisah. Kalian harus bertanggung jawab. Oh, ada yang berselingkuh, oke, tapi tetap dipertahankan di sini ya. Butuh healing ya. Diyakinkan atau meyakinkan. Oke. Ada di antara kalian yang mempertahankan hubungan ini, tetapi memang ada salah satu di antara kalian yang ingin putus, menyudahi hubungan ini karena ada selingkuh gitu ya. Dan kalian harus bertanggung jawab dengan hubungan ini. Kalau kamu ingin kembali, yakinkan bahwa kamu masih bisa memaafkan dia dan diberikan kesempatan ya. Apakah kalian berjodoh? Hubungan ini lagi ada masalah, jadi belum berjodoh gitu. Masih ada masalah, belum berjodoh ya. Jadi harus diperbaiki dulu hubungan ini, baru nanti kita reading lagi. Oke. Ada yang selingkuh di sini, makanya the tower keluar. Ada kehancuran ya, ada kehancuran, tapi jangan terlambat loh. Di sini ada cinta, ada yang mulai awal cinta. Di saat kalian sudah terputus, terpisah, kalian justru jatuh cinta sama dia. Di saat kalian sudah berpisah karena dia selingkuh,
baru sadar kalau kalian cinta sama si dia, atau sebaliknya juga seperti ini. Ini bisa energi dia, bisa energi kamu. Ya, di sini tapi ada yang mempertahankan di sini. Entah kamu, entah dia yang mempertahankan. Tetapi hubungan ini udah hancur karena ada perselingkuhan. Gitu. Tapi kalau menurut Gondes yang menonton ini ya, kalian sahabat Gondes ngerasa itu ada kayak perbedaan gitu loh. Kok jadi kangen, kok hati kamu tuh seperti ini gitu loh. Setelah terjadi perpisahan dan kalian tuh baru ngeh kalau kamu tuh membutuhkan dia gitu, mencintai dia. Apakah dia jodohmu? Bukan. File 2 masih ada dalam lingkaran masalah zona merah. Ya, yakinkan kalau kamu masih suka, masih sayang, bahwa kemarin itu hilap dan kamu tidak akan mengulangi lagi. Paling tidak ya ada kesempatan kedua gitu. Kalau enggak kamu, kalau dia yang selingkuh ya kasih kesempatan dia untuk yang kedua ya. Setelah itu dan terulang baru kamu jangan beri dia kesempatan lagi. Tapi kamu maafkan dia, tapi kamu tidak bisa memberikan kesempatan untuk yang selanjutnya gitu ya. Kesempatan itu hanya satu kali ya. Setelah berbuat salah kamu kasih kesempatan, baru sudah selesai. Jangan melampaui batas ya, paham ya? Karena kalau nggak paham, tontonnya jangan sekali, tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali tonton terus. Curiga. Oh nggak paham Indes ini Indes. Ya tonton sekali lagi, 2 kali, 3 kali. Kok nggak paham ya Des? Personal reading aja, saling rindu ya. Memang salah satu masih ada yang si dia mempertahankan dan kamu baru sadar kalau kamu cinta sama dia, gitu aja sih ya. Mau kan? Yakin kan kalau kamu sayang sama dia, dia juga masih nerima. Tetapi dia bersalah loh, dia selingkuh atau kamu yang selingkuh. Allah mendukungmu. Tapi menurut Gondes yang menonton video ini nggak ada yang selingkuh, maksudnya tidak ada yang mengkhianati pasangan. Yang ada ya nggak apa-apa sih. Itu hak kalian, Gondes nggak bisa ngelarang. Gondes siapa sih? Tapi kalau bisa ya jangan gitu loh. Hukum alam tetap berlaku, hukum tebartue, percayalah, hukum tebartue tetap berlaku. Selingkuh itu kan selingan indah Des. Iya, selingan indah asal nggak melampaui batas. Nanti melampaui batas itu sudah tidak selingkuh itu indah, tapi sudah keterlaluan. Selalu bersyukur kepada Allah, pasti bersyukurlah dalam setiap keadaan. Allah menyukai orang atau umatnya yang selalu bersyukur dan memohon ampunan ya. Oke. Gondes akan shuffle lihat pesannya. Oke, Gondes akan shuffle untuk pesan alam ya, energi kebaikan atau pesan malaikat penjaga kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nyangkut di sini. Aku ambil dulu. Ada yang nyangkut ya, sebentar. Oke, terima kasih. Clear your space ya, clear your space. Ini langsung aja ya, maknanya. Clear your space, kosongkan ruangan kamu. Maksudnya ruangan apa coba? Singkirkan rekaman, bersihkan energi di sekitar kamu dan feng shui. Lingkungan rumah dan tempat kerja kamu mempengaruhi kamu di banyak tingkatan. Kekacauan dapat mengikis kreativitas energi kamu dan kemakmuran ya. Kamu akan para malaikat akan membantu kamu menemukan waktu dan motivasi untuk menghilangkan gangguan dari lingkungan fisik kamu. Bersama-sama para penjaga malaikat penjaga kamu akan merilis apapun yang tidak melayani kamu. Kami energi kebaikan mendonasikan, mendaur ulang atau membuang barang-barang yang tidak terpakai ya.
Kami akan membuka jendela untuk mengalirkan udara segar di kamar, dan para malaikat akan mengawal energi yang lebih rendah ya pergi, atau energi negatif ya. Kamu akan melihat peningkatan besar di sebuah bidang kehidupan kamu sebagai hasil dari usaha. Ini adalah sebuah kesalahan, ibaratnya kayak pemikiran-pemikiran overthinking tentang perselingkuhan dia, tentang keinginan kamu untuk meninggalkan dia secara buru-buru karena dia berbuat salah. Coba kamu kikis. Di sini kamu belajar untuk memaafkan orang, ya, untuk kamu membantu dia untuk healing. Karena apa? Di sini ya sebetulnya ya, di sini itu bukan keteledoran dia saja, mungkin keteledoran kamu juga, karena kamu memberikan kesempatan dia untuk membagi kasih dengan yang lain. Dan di sini dia juga saat ini ya, setelah kehancuran ini dia itu butuh healing. Dan kalau kamu memang yakin ya, meyakini dia itu adalah orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayang, ya udah, maafkan dulu, beri kesempatan ya, bersihkan kamu dari energi-energi positif, memberikan kesempatan. Kalau kamu masih cinta ya, tanda kutip kamu masih cinta, berikan kesempatan dia untuk yang kedua. Tapi nanti kalau berbuat lagi, maafkan dia dan tinggalkan dia. Tegas Yandes, iya, seperti itu. Oke, file 2 semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Yang belum subscribe silahkan subscribe, komennya, likes-nya ditunggu ya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan video-video Gondes yang terbaru ya. Oke, God bless you. File 2, Allah memberkatimu, amin. Halo, masih bersama Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa di general reading ya, edisi apakah dia jodohmu ya. Di sini ada file ketiga ya, ada cincin bermata pink ya. Oke, file 3. Gondes akan buka di sini ya, akan buka ya, akan buka di sini. Apa sih yang terselip di balik kertas warna hijau ya? Cinta yang suci tidak akan sombong. Cinta yang suci karena Allah penuh ketulusan gitu ya. Oke ya, Gondes akan taruh di sini saja. Ya, oke. Oke, Gondes akan shuffle ya di file yang ketiga. Edisi bertanya apakah dia jodohmu? General reading. Ini adalah general reading, energi yang ditarik secara umum. Jadi bisa resonan, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua ya. Jadi kalau tidak resonan ya jadikan hiburan saja. Tapi kalau resonan berarti itu adalah energi kalian. Kalau lebih pure energi kalian, yaitu personal reading, kalian bisa nge-WA Gondes ke nomor yang Gondes lampirkan. Kemudian nanti Gondes akan kirimkan press listnya untuk syarat apa saja. Oke, Gondes akan shuffle ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mengisolasi diri atau menenangkan diri, atau diartikan sebagai betapa ya, dia lebih bagus menenangkan diri. Dia saat ini lagi senang dengan dirinya sendiri ya, tidak ingin ribet ribet karena dia mengalami sebuah kekecewaan cinta sama kamu kali ya. Ini kan kamu yang kepo. Dia sekarang lebih banyak menyendiri ya, lebih senang sendiri karena setelah dia mengalami kekecewaan waktu itu ya, mungkin bisa waktu itu, waktu sekarang ya. Mengisolasi diri, menyendiri
itu kebahagiaan dia, karena setelah dia mengalami sebuah kekecewaan cinta yang selama ini dia alamin ya. Kita lihat dulu pesan apa yang akan ditebarkan oleh Ratu. Berantakan file 4 ya, file 3, file 4. File 3 agak berantakan energinya. Ada galau, ada rencana. Dia selama ini galau, dia selama ini lebih baik menyendiri karena adanya sebuah kekecewaan yang dia alamin ya. Selama dipertemukan dengan kamu pun seperti ini keadaan dia, mungkin agak cuek-cuek dikit, mungkin nggak peduli sama kamu, kadang-kadang chat atau kadang on off ya, kadang ya semau gue gitu, karena dia juga galau. Dia tuh punya pengalaman di masa lalu yaitu kecewa dalam cinta ya, dan akhirnya di sini dia lebih banyak menyendiri. Tetapi ini kenapa dia berhubungan dengan aku iya, tapi sekarang yang kamu rasakan dia on off nggak gitu, dia intens nggak gitu ya. Kalau intens berarti ini bukan energi kalian ya gitu. Dia bahagia dengan kesendiriannya saat ini karena selama masa lalu pernah punya rencana, entah rencana itu apa dalam hubungan dengan orang masa lalu ya. Di sini ini yang mengecewakan tuh orang masa lalu, bukan kamu, yang membuat dia itu terkecewa ya. Akhirnya dia menyendiri, banyak menyendiri karena rencana yang dulu, misalkan masa lalu tuh ada yang merencanakan untuk menikah, tetapi ternyata dia ditinggalin oleh pasangannya. Akhirnya dia kecewa, tapi dia londes deketin aku ya, deketin kamu. Dia butuh teman sharing, dia butuh teman ya. Tidak menutup kemungkinan, dia tidak menutup hatinya untuk yang lain, cuman mungkin ya cara komunikasinya agak berbeda gitu. Kalau biasanya kan kalau seseorang yang memang belum pernah dikecewakan itu kayak ambisi gitu loh, sama cewek itu udah jatuh cinta sama seseorang itu pasti dia ada. Tapi di sini tidak, dia lebih hati-hati, tapi ingin berhasil dalam hubungan ini. Dia ingin berhasil, tidak ingin kecewa lagi. Makanya dia juga memiliki rencana di sini untuk kedepannya gitu. Rencana apa itu? Berdasarkan sahabat klarifikasi. Ini orang pernah mengalami kekecewaan di masa lalu, mungkin punya rencana mau nikah tapi ditinggalin oleh pasangannya atau apapun itu yang membuat dia kecewa gitu. Dan kecewanya itu tidak sembarang kecewa, enggak, tapi memang kecewa banget gitu ya. Oke, kita akan lihat klarifikasinya ya. Ada yang terbalik. Ada cinta yang besar sekali ya, tetapi ini ada ketidakcocokan. Ini klarifikasi tentang bersama kamu ya, tentang hubungan dengan kamu. Dia mencintai kamu, tapi ada sesuatu yang dia tidak cocok. Kita lihat apa itu. Kalau cinta itu kan menerima apa adanya, Des. Iya, itu kan kata-kata doang, itu kan kalimat doang, tapi kan manusia, ada orang ketiga. Mungkin kamu sudah punya pasangan, terus dia jatuh cinta sama kamu mungkin. Atau kamu, ini kan vice versa, bisa terbolak-balik. Atau kamu mencintai orang yang sudah punya pasangan dan kamu cinta banget sama dia gitu. Ada cinta yang berlimpah. Dan dia menunggu waktu saat
karena dia di sini mengalami kesulitan, walaupun sebetulnya dia cinta sama kamu. Dia cinta sama kamu. Ini kita bicara tentang dia aja ya. Dia cinta sama kamu, tetapi ada ketidakcocokan karena kamu memiliki orang lain gitu loh. Kamu memiliki cinta lain gitu, tapi dia jatuh cinta sama kamu gitu, dan cintanya kepada kamu tuh berlimpah, dan dia tuh siap menunggu dalam kesulitan apapun. Dia akan tetap menunggu kamu karena memang kamu sudah cocok di hatinya. Kalian kenalan di mana? Di medsos ya, pasti. Dia jodohmu bukan? Belum terlihat di sini jodoh atau bukan, tetapi kalian di sini dipertemukan ya. Kamu yang entah kamu tadi yang udah punya pasangan di sini, atau pacar ya, pasangan yang pasti udah punya pasangan gitu. Tapi dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, makanya dia di sini lebih baik menenangkan diri, tetapi dia sayang sama kamu gitu. Ya, ini jalan sama kamu, tapi dia tidak seperti orang jatuh cinta banget gitu yang terus intens gitu, karena dia jaga jarak, kamu udah ada pasangan gitu. Jadi dia lebih baik berdiam, menahan dan menunggu kesempatan nanti kalau memang kalian berjodoh gitu. Tapi di sini belum ada gambaran berjodoh karena kamu sendiri sudah punya pasangan gitu ya. Kalian belum berjodoh gitu ya. Oke, berdasarkan shuffle. Oke, kalian ya kirim energi ke sini. Bayangkan apa yang ingin didapatkan dari pesan ini. Kondisi yang mengambilnya. Oke. Ada 1, 2, 3, 6 ya, pas. Ada 7. Salah paham dalam cinta. Iya, ada salah paham di dalam cinta. Makanya kamu ya jangan sampai salah paham. Dia bukan karena nggak sayang kamu, tapi memang kamu lagi ada orang lain. Dia setia padamu, makanya dia akan menunggu ya. Kecewa dalam cinta ya, dia ngalamin sesuatu yang membuat dia kecewa, orang masa lalu, misalkan mau menikah tapi gagal kayak gitu-gitu. Makanya dia lebih banyak menyendiri, tapi tidak menutup hati dia buat siapapun, tapi dia lebih banyak menyendiri gitu. Selalu bersyukur kepada Allah. Perjalanan sesuai intuisi hatimu ya. Kamu berarti membagi ya. Tapi kalau orang pacaran mah ya nggak apa-apa sih, kan namanya pacaran kan lagi penjajakan. Nah kalau udah tunangan itu udah 75%, kalau udah menikah itu baru 100%. Kejarlah cintamu apabila kamu merasakan yakin ya. Namanya pacaran itu kan lagi untuk mengerti pribadi satu sama lain gitu kan, bukan saling mengekang ya kan. Tapi juga bukan semata-mata kamu langsung seenaknya sendiri selingkuh itu enggak. Paling tidak itu loh, tidak menutup hati ke orang lain gitu, walaupun udah punya pacar tapi tidak harus menutup hati pada orang lain gitu, lawan jenis gitu. Karena kita juga namanya pacaran itu lagi penjajakan, dan biasanya ya kalau lagi pacaran itu semuanya terlihat baik-baik. Karena apa? Pacaran itu adalah momen kepalsuan. Kalau menurut gue momen kepalsuan, yang baik-baik yang dikeluarin, nanti yang jelek-jelek enggak. Jadi di sini dia lebih banyak diam karena dia sudah pengalaman daripada kamu mungkin ya. Jadinya dia ya udahlah, aku tunggu aja, nanti kalau memang kamu sama pacar atau sama pacarmu udahan, aku akan datang padamu. Seperti itu. Jodoh bukan kayak gitu, bukanlah. Jodoh itu ya memang ada rutenya gitu, tapi di sini tidak ada gambaran kalian berjodoh, belum, masih melalui rute dulu, melewati rute dulu. Berdasarkan shuffle untuk pesan alam semesta versi Archangel Oracle Card, pesan energi positif atau energi kebaikan
atau malaikat penjaga kalian ya. Oke, terima kasih. Ada remember who you are. Remember who you are ya. Oke. Remember who you are ya. Aku akan langsung maknai. Remember who you are ya. Ingat siapa kamu. Ingatlah siapa dirimu ya. Malaikat tertinggi Michael ya. Kamu adalah anak Tuhan atau umat Tuhan yang kuat, penuh kasih dan kreatif ya. Kamu sangat dicintai. Kamu dibuat menurut gambar dan rupa pencipta kamu ya. Sehingga kamu mewujudkan semua kualitas itu. Cahaya ilahi batin kamu adalah murni dan terang untuk kebenaran dan tidak kesalahan yang dapat menghasilkan hasil karya Tuhan dan kesempurnaan sejati. Jangan takut pada kamu ya, kekuatan keagungan atau kamu ya. Ketika kamu berhasil, kamu menginspirasi orang lain. Ketika kamu mengubah hidup kamu agar lebih selaras dengan minat kamu menginspirasi orang lain. Jadilah kuat ya, jadilah keagungan. Ini adalah siapa kamu gitu ya. Seperti itu ya. Jadi di sini energi positif kamu atau pesan alam semesta berpesan, ingatlah siapa dirimu di sini ya. Maksudnya gimana, Des? Kamu sudah punya pasangan ya, kalau paling tidak ya kamu jangan memberikan janji apapun sama dia, dan kalau dia mau menunggu ya silahkan saja, tetapi kamu jangan mengasih harapan sama dia seperti itu. Karena apa yang kamu lakukan itu menginspirasi pada dia dan orang lain tentu loh. Seperti itu. Jadi kamu diminta di sini untuk penuh kasih sayang ya, tetapi kamu juga harus kreatif ya. Karena kamu di sini tuh sangat dicintai sama dia gitu. Jadi harus hati-hati, jangan saya mengecewakan dia, tapi jangan memberi harapan dia gitu. Layani baik-baik, tapi sebagai ada batasan gitulah ya. Oke? File 3 sudah aku sampaikan pesannya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi motivasi dan pembelajaran ya. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih, yang belum like silakan like, komen, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar mendapatkan pesan atau pemberitahuan tentang video-video Gondes terbaru ya. Oke? Semua kembali kepada Yang Maha Kuasa. Semua adalah milik Yang Kuasa. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh mengeluh. Kita harus mengikuti rencana Tuhan, karena rencana Tuhan pasti baik untuk kita. Yang baik untuk kita belum tentu baik untuk Allah, tapi yang baik untuk Allah pasti baik untuk kita. Tetap berdoa dan berdoa, optimis dalam menyongsong masa depan agar kita tidak sampai terpuruk, diimbangi dengan doa dan tanda syukur ya. Oke? Ada kesalahan dalam milik Gondes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran dari milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Pencipta. Ya, semoga kita dipertemukan di edisi-edisi lain dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukses, dan selalu tercapai apa yang dicita dan citakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.